tubuh kita, terlalu panjang puasanya, tubuh kita akan ngirit. Karena berpikir, waduh, ini lagi resesi makanan nih, mari kita berhemat gitu. Maka metabolismenya akan diperlambat. Tapi ini belum tentu terjadi. Intermittent fasting ini punya beberapa cara. Yang pertama adalah metode jendela makan. Ya, jendela puasanya ada yang 12 jam, ada yang 16 jam gitu. Kemudian atau 24 jam satu kali makan saja. Dan yang 24 jam hanya boleh dilakukan seminggu 2 kali dengan hari yang tidak berturut-turut. Sementara yang 16 jam puasa itu bisa dilakukan setiap hari. Kalau lebih sedikit dokter, misalnya 4 jam atau 6 jam jendela makan saja, apakah boleh? Sebetulnya boleh sih, boleh-boleh aja. Tetapi resiko yang ditimbulkan bisa hipoglikemi, bisa juga metabolisme tubuhnya itu melambat. Karena kalau terlalu sedikit kita memberi makan tubuh kita, terlalu panjang puasanya, tubuh kita akan ngirit. Karena berpikir, waduh, ini lagi resesi makanan nih, mari kita berhemat gitu. Maka metabolismenya akan diperlambat. Tapi ini belum tentu terjadi karena masing-masing tubuh kan berbeda-beda. Ada yang metabolismenya memang cepat, memang metabolismenya tinggi. Itu sebabnya ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu kan. Dan metabolisme ini tergantung pada berbagai macam faktor. Salah satunya umur, salah duanya keturunan. Yang ketiga jenis makanannya, jenis aktivitasnya, banyak pengaruh-pengaruh yang banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi terlalu lama, pertama tidak terlalu efektif juga, maksudnya antara jendela makan 4 jam dengan 6 jam efektivitasnya kurang lebih hampir sama gitu. Tapi menderitanya kan lebih banyak, lebih panjang 2 jam. Iya kan lumayan 2 jam masih makan gitu kan. Nah, kalau terlalu menderita biasanya angka drop out-nya akan semakin tinggi. Jadi metode diet yang sangat sulit, yang sangat membuat orang menderita gitu, biasanya itu jarang yang bertahan lama. Sedangkan intermittent fasting juga angka drop out-nya juga ada gitu lah. Jadi biar tidak bertahan lama jangan menderita amat deh gitu ya. Iya, hidup cuma sekali, ya ampun, makan aja disiksa banget gitu kan. Baik, apa manfaatnya si intermittent fasting ini? Apakah hanya untuk menurunkan berat badan atau sebenarnya ada banyak manfaat lain yang ada? Sebenarnya cerita dulu ya, bagaimana pola yang terjadi ketika intermittent fasting kita lakukan. Pada saat kita makan, kita memasukkan karbohidrat, bisa nasi, roti, mie, bihun, dan seterusnya. Memasukkan protein, bisa daging ayam, ikan, tahu, tempe, telur, dan seterusnya. Memasukkan sayur-sayur, buah-buahan. Memasukkan minyak melalui misalnya goreng-gorengan, santan, atau makanan yang berminyak, misalnya daging yang berlemak, dan seterusnya. Nah, makanan itu masuk ke mulut, ke dalam lambung, kemudian diolah di usus, kemudian masuk ke saluran darah, masuk ke pembuluh darah, kemudian diserap oleh tubuh kita, menghasilkan zat-zat nutrisi yang digunakan, menghasilkan juga glukosa, gula yang akan digunakan sebagai bahan bakar bagi tubuh kita untuk bisa berfungsi, untuk bisa jalan, untuk bisa mikir, untuk bisa jantung memompa, otak berpikir, paru-paru, ginjal, dan hati, dan seterusnya semua bisa bekerja karena dapat makanan, dapat bahan bakar. Nah, kalau pada saat kita makan, maka makanan-makanan yang kita makan itu langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk yang tadi ya, macam-macam itu. Nah, kalau lebih bahan bakarnya, jadi yang dimakan jumlahnya lebih banyak daripada yang digunakan, maka bahan bakar tersebut akan disimpan dalam bentuk trigliserida, dalam bentuk disimpan di dalam sel-sel lemak. Nah, pada saat kita berpuasa, itu kita membakar dulu cadangan-cadangan yang kalau kita makan kan misalnya makannya tadi pagi, nah siang kan masih ada sisa-sisanya Nah itu digunakan dulu tuh untuk bahan bakar tubuh kita. Nah makin ke belakang kan lama-lama habis kalau kita nggak makan apa-apa kan, karena nggak ada yang masuk lagi. Nah
apa yang sudah kita makan pada hari itu sudah habis terbakar, tapi kan tubuh harus tetap bekerja. Jantung kan nggak mungkin stop, nggak ada bahan bakar, nggak mau ini, demo dulu mogok kan nggak mungkin. Waduh, serem ya. Iya, untung jantung kita nggak suka demo ya. Kalau suka demo itu kayak jalanan bikin macet gitu ya. Kalau ini bikin agak-agak seram gitu. Jadi jantung tetap memompa, maka tubuh nyari jalan. Aduh, gimana caranya nih? Maka dibakarlah cadangan lemak untuk dijadikan bahan bakar. Itu sebabnya puasa pada intermittent fasting harus cukup lama agar apa-apa yang kita makan semuanya sudah habis digunakan sebagai bahan bakar, sehingga dibakarlah cadangan lemak kita. Kalau cadangan lemak kita dibakar, maka perut yang gendut gitu ya, lemak-lemak yang bergelambiran di sana sini itu akan dibakar untuk jadi bahan bakar bagi seluruh tubuh kita yang membutuhkan gula untuk bisa berfungsi, membutuhkan bahan bakar untuk bisa berfungsi. Nah, kalau puasanya tidak terlalu lama, tidak cukup lama, maka kalau misalnya katakan puasanya cuma 6 jam misalnya, maka masuk lagi makanan, maka makanan yang masuk itu akan jadi bahan bakar lagi. Jadi waktu untuk membakar lemak jadi ketunda lagi gitu. Itu mungkin sama kayak kalau misalnya kita gajian, kalau gajiannya lebih simpan jadi deposito, ya kan? Tapi kalau misalnya gajiannya telat 1 minggu atau telat 2 minggu, kan udah bingung ya, ini udah habis duit, ya udahlah ambillah deposito, kurang lebih gambarannya seperti itu, ya. Nah, itu yang membuat intermittent fasting itu berguna untuk membakar lemak. Nah, kemudian dari intermittent fasting dihasilkan hormon-hormon macam-macam. Nah, hormon-hormon misalnya adrenalin, noradrenalin, hormon pertumbuhan, itu akan muncul ketika kita berhenti makan. Terus hormon insulin akan mulai menurun juga karena kan kita nggak makan. Kalau kita makan, kita perlu insulin. Ingat deh, kalau orang diabetes kalau mau makan kan nyuntik insulin gitu kan. Untuk yang harus nyuntik insulin biar gampang ingatnya. Jadi kalau kita makan, insulin naik gitu. Nah, kalau kita nggak makan, maka insulin turun. Kalau insulinnya turun, maka pembentukan penyimpanan lemak menjadi lebih rendah gitu. Pembakaran lemak lebih lebih didorong ke arah membakar lemak, karena kan nggak ada yang bisa dibakar lagi, orang nggak masuk apa-apa dari mulut gitu. Nah, perubahan pola makan dari menggunakan bahan makanan yang dimakan dengan menggunakan cadangan makanan, kemudian makan lagi, berarti balik lagi menggunakan bahan bakar yang dimakan, kemudian puasa lagi, balik lagi menggunakan bahan bakar dari lemak, maka pergantian ini akan merangsang proses-proses di dalam tubuh menjadi berjalan lebih lancar. Misalnya sel-sel yang rusak diperbaiki gitu ya, terus meningkatkan imunitas misalnya. Nah, jadi kalau ditanya keuntungannya apa, ya keuntungannya banyak. Tapi kembali lagi, sebenarnya cara hidup intermittent fasting pun bisa aja nggak berhasil kalau misalnya orangnya makannya juga jelek. Jadi nggak semata-mata, intermittent fasting, udahlah pasti sehat gitu. Belum tentu juga gitu. Jadi tetap harus memperhatikan parameter-parameter yang lainnya. Misalnya makannya jangan mentang-mentang, intermittent fasting kan bebas gitu kan. Terus makannya ya gitu deh. Tahu lah ya apa yang Dr. Santi maksudnya. Terus males tidur gitu kan. Terus males olahraga. Ya nanti nggak dapet sehatnya. Oke. Jadi biar efektif, ya pola selama 8 jam boleh makan itu ya makannya ya biasa aja deh gitu, yang bukan terus balas dendam makan banyak banget gitu ya. Jadi makan 1 porsi secukupnya dengan warna-warni, minum air, olahraga dan sebagainya, baru akan kedapat manfaatnya. Iya, karena sebenarnya kan dengan berkurangnya waktu makan diharapkan kalori yang dimakan kan juga turun. Jadi bukan berarti gini, kalau misalnya dulu kita sekali makan sehari kita makan 3 kali, berarti dari 100% yang kita makan, misalnya 30% kita makan di pagi hari, 35% dimakan siang hari, 35% dimakan di malam hari. Nah, kalau kita makan cuma 2 kali, yang paginya misalnya enggak sarapan misalnya, maka diharapkan
yang 30% pagi itu dikurangi, makannya 35% siang, 35% malam, totalnya kan jadi 70%. Berarti kan terjadi penurunan jumlah apa yang dimakan.